Jadi gimana ya? Ini ada buku, ada komputer. Oke teman-teman, kembali lagi kepada Emirek Now. Nah, di channel ini sebenarnya itu karena Emil ngefans sama satu artis kan ya. Iya. Jadi dia memanggil Emil anime karena Emil pakai foto prof ya anime waktu ayah kira si A itu. Iya. Jadi dia terusnya panggilnya anime gitu sebutannya kan. Dia kadang juga ganti-ganti akun karena lupa password kan. Iya. Menurut ayah sesuai buku ini ya kalau sinopsisnya dibacakan dengan misi dan tujuan kelas komputer ayah di sini sebagai dosen di sini, dosen untuk semacam anak-anak berbakat, anak-anak dengan generasi yang akan lebih maju ke depan gitu. Meskipun ada yang tertinggal mungkin kemudian gitu. Tapi kan kita lihat ada juga perkembangannya mulai essay yang kemarin kan ya. Iya. Yaitu renungan beliau. Renungan tentang beliau di kawan-kawan itu. Ya dosen bukan kasta tapi kompetensi ya. Ayah Hasan seorang sarjana sastra, orang yang bergelut dulunya di kampus sastra, tapi kemudian minatnya lebih ke sejarah. Ini akan membahas sejarah politik di sini. Juga tentang satu poinnya dengan sekolah hari ini, kenapa kampus mahal, dan ya bagaimana ayah bisa bikin web dulu, bikin ya web RBAN kan ya? Iya, web. Iya kan? Iya. Maksudnya RBAN kan? Iya. Ayah bikin sendiri kan? Iya. Nah, kemudian melatih dari Oke, kurikulum sendiri berarti. Iya, iya. Gimana tuh caranya tuh ya? Ya. Apa nama channelnya? Channel. Dia di Channel ya, channel. Oh, Emirek Now tapi diganti jadi gitu. Ya, salam apa namanya ini ya? Salam literasi. Salam literasi. Ya, sekarang Emil sedang berada di rumah baca anak nagari atau yang singkat dengan RBAN. Jadi Emil ini adalah seorang yang udah lama ya, udah lama sini. Ya, Emil sering mengakses buku-buku yang ada di sini. Ya, udah. Sherlock Holmes. Ya, memproduksi, ya kan, karya-karya, tulisan-tulisan ya dari buku-buku yang dia baca. Ya, sebagian ide-idenya kan seperti itu. Ya, mengenai pertanyaan Emil tentang gerakan dari rumah baca, ya salah satunya ada program namanya komputer ya. Emil tunjukkan ada komputer gratis gitu ya. Ini teman-teman nih. Tuh. Ya, ada lagi ya. Ada komputer. Jadi ini sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Tetapi sebenarnya kalau ditanyakan berkaitan dengan buku ini ya ada, tetapi lebih senang rumah baca ini lebih dikaitkan dengan gerakan. Oke, nampak. Jadi lanjut. Saudara 3. Maaf, pemirsa tadi terputus. Ya, saya. Ya, jadi kita lanjut tadi ya. Lanjut tadi. Jadi sebenarnya kalau dari pribadi mengenai pendirian atau gerakan-gerakan yang dilakukan di rumah baca ini kan secara gratis semuanya. Ya, gratis dinikmati oleh masyarakat setempat ya kan, yang mau mengaksesnya ke sini, dan itu dalam bayangan sih seperti gerakan Tan Malaka di Delhi ketika membuka di perkebunan ya, dulu perkebunan dia mengajar anak-anak di
Diri berapa concernnya Tan Malaka kepada pendidikan rakyat. Pada saat itu kan karena rakyat perkebunan itu kan tidak mendapat pendidikan. Nah, makanya dibukalah akses oleh Tan Malaka, dia mengajar di situ dan itu tercatat dalam buku-buku yang dia buku Welas Tancau yang di Majidok sudut pandang ya, itu bukan ada sudut pandang Welas Tancau. ada catatannya kan dia dan itu memang jadi pinginnya sih ya seperti itu kan ada aksesnya seperti Tan Malaka. Oke. Berarti harusnya buku-buku Tan Malaka itu diopor ke rumah baca semua, bukannya dijual. Sangat menerima. Bukannya dijual tuh. Harusnya diopor semua ke rumah baca tuh, bukan jadi komersial kan. Tuh, itu bertentangan dengan ya itu bertentangan dengan namanya ya gerakan Tan Malaka. Ya coba dia mati karena Indonesia, apalagi kerja di Indonesia juga. Makanya ayah juga sebagai ketua forum TBM Taman Baca Masyarakat sebenarnya Ya bentar, ini mumpung nggak bisa keluar ya, nyebat dulu ya. Mau nyebat dulu. Merah nih. Iya. Boleh ya? Iya. Udah berapa lama enggak? Sudah dari 2013. Berapa tahun gitu? 11 tahun. Iya. 11 tahun. Iya, 11 tahun. Ada situ. Ini aja Tan Malaka ya. Oh, jangan pakai itu nih. Itu untuk apa dojang nih? Oh. Pakai itu. Jangan pakai itu. Nah, itu sayang sekali nggak sama karyanya. Apa? Sayang sekali karyanya. Karyanya. Karya Tan Malaka. Karya Tan Malaka Junior. Oh, ntar yang jemput dulu lah. Jemput di belakang lah. Ini juga mati dia. Di apa? Di ini nih. Oke. Lama kali. Apa ya lama? Dia hanya demi menghayati saja. Terus? Jadi gini kan. Sebenarnya menurut Emil tuh ya tahu kan Emil skizo kan labelnya. Oke. Tapi ternyata kemudian ketemu kata-kata neurotik sebenarnya. Neurotik itu gangguan afeksi perasaan. Jadi skizoafektif namanya. Iya. Skizoafektif itu termasuk neurotik, bukannya psikotik yang bisa hayalan kayak gitu. Tapi apa ya? Dia kadang pengen jadi itu dan memang berharap jadi itu. Tibalah sekarang di situ jentang ya. Jadi ayasan. Oh iya, aku ayasan sekarang gitu. Atau ya Hayati sekarang seperti Emil bisa praktek ini. Tahu sama Raka juga bisa praktek. Gimana teman-teman? Enggak. Ada sih pengetahuan saya tentang Tan Malaka tidak terlalu banyak, tapi hanya sekedar banyak bukunya belum dibaca juga. Sebenarnya dia Tan Malaka itu kalau bicara serius, kalau santai dia memang gini kan. Orang yang gugup tuh kan kadang dia ini kan gugup nih. Merokok. Ya, kalau cari inspirasi juga. Kalau enggak kan ya melihat asap-asap tuh aja udah melayang saja lah itu. Sampaikan saja isi hati semuanya malah seperti asap yang melayang tuh. Seniman kan. Kalau ya kan pekerja kantoran jadi ya apalagi Saya nggak bisa jadi seniman. ya. Menurut saya pernah coba jadi seniman tapi nggak bisa mengikuti ritme. Tapi bener itu ya sastra Inggris tuh. Jadi bisa baca bahan
Yang minat saya kan sejarah, bahan sejarah berbahasa Inggris ini bisa jadinya. Bukan alat aja berarti. Ya itu yang dibilang apa ya? Tersesat di jalan yang benar. Ya begitu lah. Ya kembali ke apa namanya, gerakan rumah baca gitu. Ya sebenarnya kita harus tumbuhkan, karena gerakan-gerakan yang dilakukan di rumah baca ini sebenarnya harusnya ada di setiap daerah lah, di setiap, tidaknya di desa-desa itu ada gitu. Kalau di kabupaten kan desa, atau di kelurahan itu ada. Jadi dia itu bisa menjadi wadah bagi menumbuh kembangkan literasi di daerah itu. Ya, untuk anak-anak kita, karena semakin parah kita lihat kan bagaimana anak-anak sekarang ya, dengan kemajuan teknologi dan berbagai macam informasi yang didapat ya, lonjakan informasi dari dunia digital itu membuat kita itu sepertinya menjadi konsumen saja ya, tidak menjadi penghasil atau kita cuma penikmat saja. Dan itu berbahaya juga bagi kedepannya, bagi sebuah generasi kalau kita tidak antisipasi itu dengan literasi yang baik dari suatu generasi itu. Makanya tumbuhnya minat baca atau gerakan-gerakan literasi di suatu daerah itu sangat penting. Karena hari-hari ini kita tidak melihat lagi orang-orang tua yang peduli dengan literasi dari anak-anaknya. Contohnya saja ya, orang-orang tua sekarang ini lebih kepada ya bayar uang kuliah. Bayar uang kuliah saja sebagai pengharga uang kuliah. Itu Frank Zappa ya, tau kan? Frank Zappa kan musisi keren di Amerika tuh. Yang di bukan musisi atau apa dia, tapi itu ada di lagu Smoke on the Water di Purple. Oke. Jadi kan Frank Zappa ini di Purple aja udah legendaris, apalagi Frank Zappa yang ikuti di Purple. Jadi Frank Zappa ini bilang, kalau ingin pendidikan, carilah ke perpustakaan. Kalau siapa tuh bilang ya, kalau ingin bercinta baru pergi ke universitas. Ya cari jodoh lah ke universitas. Tapi ya ini mana cari jodoh dulu atau pendidikan gitu kan. Ya kalau menurut Emil itu pilih pendidikan dulu. Pilih pendidikan, ya maka anak-anaknya juga akan mengakses pendidikan dengan baik juga nantinya. Oh iyalah, pendidikan itu kan fondasi dari manusia. Ya dengan baca kan? Iya, itu dimulai dengan membaca. Dan perintah Al-Quran pertama kan juga membaca. Alarmnya juga itu ikro berapa kali itu 2 kali sehari itu ikro. Bukan ikro, buku ikro, tapi kita kan membaca ya, baca kan? Ya, memang. Jadi sebenarnya kita ini ya kalau dibilang bagaimana sih wajah literasi Indonesia hari ini sangat parah. Nah, kalau kita bilang ada orang beranggapan bahwa tidak parah kan, tidak, ini buktinya banyak buku-buku, banyak apa. Tetapi kalau secara pribadi ya sangat parah. Itu terbukti dari yang terjadi ketika bagaimana bagaimana penyebaran hoax yang ada di media sosial, bagaimana seseorang itu diberikan sebuah informasi tetapi tidak bisa memahami informasi itu secara utuh. Itu kan gawat. Ya, ini juga ada lihat setelah esai kita yang terbitkan itu
muncullah diskusi memang, tapi ya diskusinya bukan seperti yang kita harapkan kan, bukan merata gitu dosennya. Jadi kita mengharapkan dosen kompetensi, bukan kasta. Tapi ini diskusi dengan kasta, ada yang berbicara dengan dominasi itu satu orang malah. Ya, Bukan diskusi yang perdebatan memang para filsuf. Para saya udah ngerti itu filsafat kan. Ilmuwan muslim juga pada gitu. Itu politik kita sampai di bab sejarah politiknya yang ditulis sama Plato, dinarasikan. Nah ini ayah misalnya Socrates, ini muridnya namanya Plato, namanya Socrates. Nah Socrates itu untuk membuat bangsanya maju dia sampai seperti Malaka akhirnya. Dan untungnya Plato ada dan menuliskan semua yang ada di pikiran Socrates. Iya, diabadikan. ya. Ya ini sebenarnya harusnya gini ya. Menurut Emil, renungan yang Emil serap dari ayah itu kan kita bicara dua arah harus. Ya biasanya kan. Oke, diskusi berarti kan? Iya. Diskusi kan dua arah. Renungan itu memang diskusi begitu, bukannya Jangan semuanya dari dosen. Ketika sekolah alam bikin semua orang jadi guru termasuk siswa, dan tidak ada guru, tidak ada fasilitator gitu kan, semua orang jadi guru. Iya. Nah, jadi semuanya harus jadi dosen juga sebetulnya, dan harus mampu membaca, harus punya bahan. Tetapi tidak punya kompetensi seluruhnya untuk itu. Ada yang percaya diri, ada yang enggak, ada yang cuma Ya, tergantung dari bacaannya. ada yang cuma cari cewek cowok aja, cari pacar aja gitu kan. Ya di situ. Ya kan orang kan punya batasan-batasannya. Tapi yang memang betul. Ruang-ruang diskusi itu harus ada. Dan ruang-ruang diskusi seperti ini, ngobrol, ya kan, ruang mengajukan ide itu harus ada. Karena itu menjadi ruang yang mengapresiasi dari seseorang, ya, selain tulisan. Kalau Emil membaca, ayah membaca, apa sih produk turunan dari bacaannya kita? Karya, tulisan. Bahkan bisa bikin antologi. Bisa seluruhnya kan, bisa apapun bentuknya sebuah karya sastra atau karya tulisan, ya kan, yang fiksi atau non fiksi kan. Bahkan ada kesulitan itu menulis sejarah. Bagaimana caranya? Dari bahan bacaan kan. Jadi Bunda Sri yang masih kayak jadi selain tadi, ya, selain tulisan, bagaimana orang sih kalau dibilang dia membaca, dia harus mengeluarkan apa yang bacaannya. Dengan tulisan tadi, dia ekspresi dengan tulisan, baru dia dengan diskusi. Karena dia ingin mengeluarkan pemahaman apa bahan bacaan yang mau dia keluarkan ini dari ruang diskusi ini. Atau kalau sekarang karena ada media sosial, digitalisasi yang ada, dia bisa mengeluarkan dengan cara memvideokan dirinya sendiri, ya. Selfie dia, ya kan, apa namanya, nge-vlog atau apa ya, dia ngomong semua dikeluarkannya unek-unek di dalam video itu. Itu ekspresinya. Sudahkah kamu membaca perintah pertama dalam agamamu membaca kan dari Jibril? Harus. Ya. Makanya rumah baca ini berdiri ya, untuk rumah baca lain itu ya semua punya ini. Tapi ayah lebih suka kalau disamakan rumah baca ini, ya, disamakan dengan gerakan Malaka di tanah di perkebunan. Bakau Deli enak tuh ya. Bakau Deli enak.
bagaimana dia mengajarkan anak-anak. Ya, nggak tahu sih kisahnya selanjutnya gimana gerakannya di sana. Jadi berapa tahun itu belum tahu, tapi terus berpikir tersirat. Serial baru ada ya, Widi Skretek namanya. Ini kenal sama penulisan Rati Kumala. Ada? Dari novel itu, buku itu. Buku kemudian jadi serial. Ya. Jadi itu juga harusnya salah satu tokoh itu kayaknya ini Tamalaka ada yang bilang gitu kan. Kayaknya dia ini Tamalaka nih. Salah satu tokoh nih. Kayaknya nih gitu. Nasibnya juga serupa gitu, sial dia. Meskipun dia berjuang, dia dikejar-kejar ya. Dikejar-kejar Belanda. Dia bekerja di apa? Peracik saus. Kenapa? Jadi melihat kenapa umumnya perempuan tidak suka asap rokok atau bau rokok. Pertama karena mereka tidak merokok. Itu jelas. Yang kedua sejarahnya ya. Ini memang nggak bisa nulis sejarah, tapi memang tahu akhirnya dari segala-segala itu bagaimana. Kenapa? Karena perempuan dulu zaman dulu nggak boleh acik saus. Maksudnya sirup di sini silindernya ini. Biar ada rasa. Ya, nggak boleh. Itu masalahnya. Dan juga penampilan juga terganggu. Maksudnya gigi menghitam gitu misalnya. Nggak cantik nggak apa. Nah itu juga yang membahas di tesis saya. Saya kan ada tahu hampir mahasiswa luar biasa diundangkan. Jadi ini bahas mitos kecantikan, bagaimana ternyata perempuan itu keterangking oleh konsep kecantikan yang ada di televisi. Ada yang ada di iklan-iklan. Padahal ketika kita melihat cinta sebagai platonik seperti yang digagas Plato itu dari yang dinarasikannya dari suara Socrates. Platonik itu ya cinta kepada orang tua, wajib kan? Cinta kepada Tuhan, wajib kan? Ya bukan sunnah. Ya cinta kepada guru, kepada teman, bukan kepada pacar-pacaran gitu. Tapi ya akhirnya aku bertanya kan, kenapa mesti ada unsur romance di dalam setiap novel gitu? Nah, dan aku pun menulisnya begitu jika di situ. Oke, bersambung.